Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita Kitab Wasiyatul Mustafa. Dalam suasana bulan Ramadan yang mulia ini, kita selalu meminta kepada Allah dan mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan amal baik, meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, terutama para sahabat dan kepada seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah dan salah satunya bentuk syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa dengan diawali membaca surat Al-Fatihah untuk pengarang, guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, untuk Miftahul Falah dan juga semua orang yang mempunyai hubungan baik dengan Miftahul Falah, juga untuk orang-orang yang berwasiat kepada kita untuk minta didoakan. Mudah-mudahan kita semua, mereka semua selalu mendapatkan rahmat, ridho, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk penghulu kita dan junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila hadrati muallif wa jamaah syekhina wa asasina rabbina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Caranya seperti yang sudah-sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, 'alaika bisolatid duha fis safari wal hadari fa innahu idza kana yaumal qiyamati yunadi munadin min fawqi syarfil jannati ainal ladzina kanu yusalluna ad-duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bisolatid duha. Ya Ali, hai Ali, alaika wajib ka anjeun bi sholatid duha kalawan ngalakukeun sholat duha. Fis safari dina waktu indit-inditan, wal hadari sareng dina waktu aya di imah. Fa innahu maka sanyana kalakuan idza kana di mana-mana aya yaumal qiyamati dina dinten kiamat yunadi eta ngagerok saha munadin anu ngagerok. Ti mana ngagerokna? Min fauqi syarafil jannati tina saluhureun kamuliaana surga. Aina eta di mana? Alladzina jalma-jalma kanu anu aya saha alladzina yusalluna anu salat saha alladzina ad-duha kana salat duha. Udkhulu kudu arasup anjeun min babid duha tina pintu ad-duha bisalamin kalawan salamat aminina kalawan pirang-pirang jalma anu aman. Wa ma ba'atsa sareng henteu ngutus saha Allahu Gusti Allah min nabiyin tina hiji nabi illa kajaba wa amaro sareng tos marentah Gusti Allahu ka nabi bisolatid duha kalawan salat duha. Pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini khususnya kepada Sayyidina Ali, yaitu umumnya kepada kita semua, supaya kita memperhatikan salat duha. Di sini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hai Ali, alaika bisolatid duha fis safari wal hadari. Ali, salatlah kamu salat duha baik di saat kamu sedang dalam perjalanan di luar rumah ataupun sedang berada di rumah. Jadi salat duha ini
tetap sunnah, dan ya seyogianya kita memperhatikan baik di saat kita sedang ada di rumah ataupun kita sedang ada dalam perjalanan. Katakannya Nabi kemudian dilanjutkan, fa innahu idza kana yaumal qiyamati yunadi munadin min fawqi syarafil jannah. Karena nanti di hari kiamat akan ada yang menyeru, suara yang seruan dari atas surga, dari suara seruan yang datang dari surga. Ainal ladzina kanu yusalluna ad-duha. Di mana orang-orang yang suka sholat duha? Di mana orang-orang yang dulu selalu sholat duha? Kemudian suara itu, udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Maka silahkan kalian masuk ke surga melewati pintu babid duha, pintu yang di situ khusus untuk orang-orang yang suka sholat duha, bisalamin aminin, dengan penuh keselamatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan selanjutnya, Nabi SAW pesannya menjelaskan, wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarhu bisolatid duha. Karena setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti nabi itu diperintah untuk sholat duha. Ini juga sejalan dengan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada salah satu sahabatnya, yaitu sahabat Abi Dzar, bahwasannya salah satu pesan Nabi SAW ke Abi Dzar supaya beliau memperhatikan dan selalu melaksanakan sholat duha. Sholat duha juga ini dulu pertama dipesankan dan dipesankan oleh guru ngaji untuk selalu sholat duha itu awalnya waktu di Cipasung. Ya, di Cipasung itu ayo sholat duha, ayo sholat duha. Kalau nggak sempet sebelum masuk sekolah, katanya sholat duhanya pas istirahat sekolah. Tapi karena pas istirahat sekolah itu ya untuk digunakan untuk makan, makanya sholat duhanya usahakan sebelum masuk sekolah. Walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat. Karena salah satunya rizki yang akan Allah berikan untuk thalibul ilmi, untuk tulabul ilmi, untuk kalian semua, kita semua yang sedang mondok, sedang belajar mencari ilmu, rizki yang utama untuk santri itu ya dengan berkahnya sholat duha akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu akan menjadi satu pendorong, akan menjadi satu wasilah bagi santri untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ternyata salah satu fadilah hikmah yang biasanya Allah berikan kepada orang yang mendawamkan istiqomah sholat duha, itu santri yang seperti itu akan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya santri ya perlu, karena dan kita bagi santri, bagi orang yang sedang mencari ilmu, jangan hanya beranggapan bahwa rezeki yang akan Allah berikan lewat sholat duha itu bukan hanya uang. Karena dengan kecerdasan itu santri akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu juga merupakan satu rezeki yang sangat utama. Bahkan sekarang nih, dengan adanya wabah ini, semua aktivitas manusia dibatasi. Semua aktivitas manusia, kita mau ke sana, mau ke sini, susah, mau melakukan itu, mau melakukan ini, ragulah, takutlah, takut sakitlah, takut nggak aman lah. Oh, ternyata sekarang ini dalam kondisi seperti ini, baru orang banyak yang sadar bahwa rezeki dari Allah itu bukan hanya uang, tidak melulu uang. Tapi ternyata sehat, keamanan, itu juga merupakan satu rezeki yang sangat utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi, pesan Nabi SAW, sholatlah duha, walaupun baik kita sedang ada di rumah ataupun sedang di luar rumah, sedang melaksanakan perjalanan. Karena nanti salah satu fadilahnya, di surga nanti di hari kiamat akan ada suara seruan dari atas surga, mana orang-orang yang suka melakukan sholat duha. Masuklah ke surga lewat pintu ad-duha dengan selamat dan aman. Dan ternyata kata Nabi SAW, lanjutan dari pesan ini, sholat duha itu adalah setiap nabi yang diutus oleh Allah,
itu pasti diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat duha. Oh, berarti ini merupakan sholat sunnah yang cukup utama, sholat sunnah yang banyak sekali fadilahnya untuk kita semua. Yang selanjutnya, berapa sholat duhanya atau kapan sholat duhanya? Yaitu sesuai dengan waktu duha. Dari setelah lewatnya waktu syuruk sampai menjelang sholat zuhur, menjelang masuk waktu zuhur, sebelum istiwa. Jadi yang pas matahari ada di atas lurus dengan kita, matahari kalau kita keluar rumah terus ada bayangannya kita nggak kelihatan bayangannya, itu di siang hari kita keluar rumah nggak ada bayangan, bukan berarti kita menjadi juri nggak ada bayangannya, bukan, tapi berarti matahari pas ada di atas kita, pas lempeng. Kalau lempeng berarti kan cahaya pas lempeng dari atas nggak kelihatan bayangannya. Nah, kalau sudah masuk ke istiwa itu berarti udah nggak boleh sholat duha. Sebelum itu kita masih boleh sholat duha. Jadi kalian misalnya kalau pas di pondok, sekolah, sebelum masuk sekolah udah bisa udah masuk waktu duha, udah boleh sholat duha. Nanti istirahat, di saat istirahat, makan, cepet makannya. Istirahat kan setengah jam. Makan paling lama itu kalau santri nanti wow, nggak rakus makannya, paling lama 15 menit itu selesai makan. 15 menit, wudhunya 3-5 menit, kemudian sempatkan untuk sholat duha. Minimal paling tidak sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat paling sedikit sholat duha. Bahkan ada riwayat yang lain, kalau sehari kita bisa sholat duha 4 rakaat, maka akan dicukupkan kebutuhan kita di waktu itu. Kalau bisa ya 4. Tapi jangan sampai nanti santri kalau lagi di pondok, jangan sampai ingat walaupun sholat duha sangat begini dipesankan oleh baginda Nabi SAW, jangan kemudian gara-gara sholat duha yang hukumnya sunnah, terus kemudian kalian terlambat masuk ke kelas. Karena masuk ke kelas, belajar di sekolah untuk santri hukumnya wajib. Jangan sampai yang wajib belajar itu kok terganggu dengan yang sunnah. Paling tidak santri, bisanya mampunya 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat. Bisa 4 rakaat, ya sudah bisa 4 rakaat. Sekarang di rumah, kita sekolah di rumah, kita belajar di rumah. Nggak ada kewajiban untuk datang ke sekolah. Nggak ada kewajiban untuk datang ke pondok. Bisa sholat duha sampai sehari 12 rakaat, silakan. Karena ada riwayat mengatakan 12 rakaat paling banyak. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin itu, yang 12 rakaat itu katanya kaulnya kurang kuat. Yang kuat itu, kaul yang dalilnya atau dasarnya lebih kuat itu, yang mengatakan atau yang berpendapat sholat duha itu paling banyak 8 rakaat. 8 rakaat sholat duha. Setelah sholat duha itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan-amalan lain di sholat duha itu masih banyak juga amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh para ulama dan sampai kepada kita, diajarkan kepada kita. Di antaranya kalau yang tahu, dapat dari guru dan itu biasa diamalkan setelah salat duha, setelah doa duha itu biasanya baca surat Al-Insyirah, kalau enggak 7, 9, kalau bisa sampai 11 kali surat Al-Insyirah. Insya Allah itu akan menjadi salah satu cara kita, wasilah kita untuk memohon agar kita selama hidup di dunia ini diberikan kecukupan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki untuk diri kita, keluarga, dan juga kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa dan mampu peduli kepada sesama sehingga bisa berbagi dengan sesama muslim, dengan saudara-saudara kita. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, min karamatil mu'mini zaujatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wajiranun yuhibbunahu. Ya Ali, hai Ali, min karamatil mu'mini eta tina sapalihna kamuliaan jalma iman, orang mukmin, zaujatun ari istri muwafiqatun anu setuju. Maksudnya istri yang selalu sejalan dengan suaminya. Wassalatu sareng salat jamaatan bari berjamaah. Wajironun sareng pirang-pirang tatangga. Yuhibbuna
anu mika cinta sahajiron hu kamukmin. Pesan Nabi SAW di sini menjelaskan bahwa termasuk kemuliaan orang yang beriman kepada Allah itu, di sini disebutkan ada 3. Termasuk kemuliaan orang yang beriman kepada Allah, di sini 3. 1, zaujatun muwafiqatun, istri yang selalu sejalan, selalu menyetujui kebaikan yang ingin dilakukan oleh suaminya. Nah, terasa betul. Kalau ada satu rencana, ada keinginan, atau untuk di pondok ini misalnya ada satu program yang pikirkan, oh ini baik, ini kalau dilakukan, diterapkan ke anak-anak, ke pondok pasti ini akan menjadi satu program yang baik. Terus ngobrol sama teteh, teteh setuju, teteh ngebantu, alhamdulillah pun menjadi semangat. Dan biasanya kalau ada dukungan dari teteh, ini program suka berjalan. Tapi udah berpikir keras misalnya, mikir gimana caranya, terus pengen nambah program apa, ada temukan begitu ngobrol sama teteh, teteh udah nggak setuju, menjalankannya pun ya kayak yang pincang gitu, susah biasanya. Makanya salah satu kemuliaan orang mukmin di saat hidup di dunia itu, di saat dia mendapatkan pasangan hidup yang selalu bisa sejalan, yang selaras, mengisi kehidupan ini untuk terus mencari dan menambah kebaikan untuk membuktikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa saja, sekecil apapun. Kalau ada rencana apa, toh ternyata didukung, disetujui oleh pasangan hidup, maka kita akan semangat di situ. Makanya perlu ada diskusi, perlu ada obrolan yang baik, yang selaras. Dan ya sekali lagi, pasangan hidup yang serasi, selaras itu merupakan rezeki yang utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rezeki yang utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemuliaan orang mukmin di saat hidup di dunia ini dan nanti akan dibawa kebaikannya sampai akhirat, apa? Kalau orang mukmin itu bisa sholat berjamaah. Tentu yang paling utama adalah berjamaah di masjid di awal waktu. Ya sekali lagi, di saat kita dalam kondisi seperti ini, ya kita sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Berjamaahnya nggak banyak orang, ya nggak mesti. Karena sholat berjamaah itu 2 orang itu sudah dinyatakan sah berjamaah. 1 orang imam, 1 orang menjadi makmum. Itu sudah cukup dan itu sudah sah berjamaahnya. Kalian misalnya di rumah mau sholat berjamaah sama orang tua kalian, sama bapak kalian, bapak yang menjadi imam, kalian makmum. Kalau kalian sudah dewasa, nanti kalian belajar menjadi imam. Dulu ya waktu di pondok, kalau pas lagi kebetulan libur, atau misalnya jalan sama Pak Haji, masih di pondok, libur, terus jalan pergi kemana, terus kita sholat dulu di jalan, berhenti ke masjid. Itu dari kecil, ya tapi udah dewasa gitu ya. Setelah dewasa itu, semenjak mondok, Pak Haji udah sering pas sholat itu, ayo jadi imam, jadi imam. Yang penting berjamaah. Kemuliaan seorang mukmin di saat di dunia ini, yang mana kemuliaannya akan terbawa nanti ke akhirat. 1, kalau dia punya pasangan hidup yang bisa selaras, sejalan, mengisi hidup ini. Yang kedua, kalau dia bisa melaksanakan, mendirikan sholat sambil berjamaah dengan imam, terutama berjamaah di awal waktu di masjid. Yang ketiga, apa tadi? Jiranun yuhibbunahu. Kalau dia tinggal di satu tempat, dia mempunyai tetangga yang suka sama dia. Dia mempunyai tetangga yang baik sama dia. Itu akan Masya Allah nikmat sekali, nak. Terasa betul-betul. Sekali lagi bilang di sini ke kalian, walaupun sering bilang di saat kita ngaji di pondok ya. Di sini di Rancabolang, di lingkungan Miftahul Falah, betul-betul bisa memetik buah kebaikan dari kebaikan yang ditanam oleh orang tua, baik oleh Pak Haji ataupun kakek Awa Ajengan. Kalian lihat sendiri, lagi di pondok di rumah ini,
Kapan sih ya bisa misalnya keliling ke kampung Rancabolang terus ngebagi sembako atau gimana lah. Kan kalian nggak pernah melakukan hal itu. Tapi kalian tahu sendiri, orang Rancabolang itu kayaknya tetangga-tetangga pondok semuanya baik lah tuh nak. Semuanya, Masya Allah, ini kan banyak orang yang usianya di atas. Banyak orang Rancabolang yang dulu lagi kecil tuh adik asuh dimomong sama mereka. Sekarang tuh pada baik, pada sayang sama. Dan terasa sekali, Masya Allah, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kata Pak Haji itu, kata-katanya, jelemak mah kumah pepelakan. Orang itu tergantung apa yang ia tanam. Maksudnya, kalau dia berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik kepada dia. Tapi kalau kita sudah berani berbuat jelek kepada orang lain, ya jangan harap orang lain berbuat baik atuh. Ya, toh kita juga pasti ada orang yang datang satu orang, ini orang baik sama kita. Kita pasti ingin berbuat baik kepada orang lain. Ada satu lagi orang datang, ini orang pernah jelek atau sering berbuat jelek sama kita, maka kita pun pasti, kalaupun kita ingin berbuat baik sama orang ini, pasti kebaikan yang kita lakukan berbeda tarikannya kepada orang yang selalu baik, kepada orang yang pernah berbuat jelek sama kita. Nah, makanya agar kita menjadi orang yang disukai oleh tetangga kita, karena orang yang disukai oleh tetangga itu adalah satu kemuliaan orang di saat hidup di dunia, maka apa? Tebarlah kebaikan kepada seluruh tetangga, tebarlah kebaikan kepada seluruh orang mukmin. Bahkan, wah malas misalnya si fulan itu sering berbuat jelek sama saya, si fulan itu orangnya nggak usah dibalas dengan kejelekan. Nah, ada istilah orang Sunda begini, oh, kamu berbuat jelek sama orang yang jelek sama kamu, yaitu sarwana. Istilah Sunda itu sarwana. Sarwana itu gimana? Sama. Berarti kalau dia berbuat jelek sama kita, terus kita balas dengan kejelekan lagi, oh berarti kita sama-sama jelek kalau begitu. Dia berbuat jelek sama kita pasti menilai orang itu jelek. Lah terus sama kita, orang itu dibalas dengan kejelekan lagi. Berarti kita pun sama jelek. Makanya dalam hadis yang lain itu ada riwayat dari Kanjeng Rasul, ya kita itu tidak dikatakan orang yang baik kalau belum kuat, kalau belum bisa berbuat baik kepada orang yang pernah jelek sama kita. Sekali lagi, sebagian daripada kemuliaan orang mukmin di saat hidup di dunia, dan itu kebaikannya akan nanti terbawa sampai akhirat. Satu, kalau dia mempunyai pasangan hidup yang bisa sejalan, selaras, mengisi, melewati kehidupan ini. Yang kedua, kalau dia bisa selalu melaksanakan sholat berjamaah, terutama kalau awal waktu di masjid. Yang ketiga, kalau dia menjadi orang yang tinggal di satu tempat dan itu disukai oleh semua tetangganya, disukai oleh lingkungannya. Dilanjutkan. Nak. Faslun fis shaumi. Ari eta hiji fasal fis shaumi dinan rangkeun puasa. Ini sudah beda fasal, sudah beda pembahasan. Pembahasan yang sekarang membahas tentang sesuatu yang berhubungan atau pesan Nabi SAW yang berhubungan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu man shoma ramadhana wajtanabal harama fihi wal buhtana radiya anhur rahmanu wa aujaba lahu al jinana. Maaf sekali lagi. Qala alaihi salatu wassalamu man shoma ramadhana wajtanabal harama fihi wal buhtana radiya anhur rahmanu wa aujaba lahul jinana. Qala tos ngadauh kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi eta mugi tetep ka kanjeng Nabi as-salatu ari tambihan rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Man sing saha jalma soma anu puasa saha eman Ramadhana dina bulan Ramadan wajtanaba sareng ngajauhan saha eman al harama kana perkara anu haram fihi dina Ramadan wal buhtana sareng ngajauhan kana bohong Rodiya maka ridho, maka pasti ridho anhu ka'man saha ar-rahmanu Gusti Allah anu maha rahman.
Wa aujaba sareng ngawajibkeun atawa mastikeun saha Gusti Allah lahu pikeun man aljinana kana pirang-pirang surga. Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana wajtana bal harama fihi wal buhtana. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sedang puasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian di saat dia puasa itu ijtana bal harama wal buhtan. Selama puasanya dia menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang hukumnya haram, dan dia menjauhkan diri dari kebohongan, berbohong. Apa yang akan dia dapatkan? Radiya anhur rahman wa aujabalahul jinan. Maka orang itu akan mendapatkan ridha Allah Ta'ala, serta Allah akan memastikan orang itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mumpung kita sekarang pas momennya di bulan Ramadan, puasa kita yang kita jalankan di bulan Ramadan sebulan penuh ini, mari selama puasa kita jauhkan diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang haram. Terus yang kedua, menjauhkan dari sesuatu yang namanya bohong. Kenapa kok bohong di sini menjadi prioritas? Karena bohong itu sangat mudah dilakukan. Bohong itu sangat ringan sekali orang, apalagi zaman sekarang, ringan sekali orang untuk berbohong. Makanya istilah Sunda itu abong letah tetulangan. Dasar lidah manusia itu nggak ada tulangnya. Ya, lidah manusia emang nggak ada tulangnya. Maksudnya gimana? Saking nggak ada tulang, saking lenturnya lidah karena nggak ada tulang, maka lidah untuk berbohong itu sangat mudah. Makanya di sini menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Di saat kita puasa ini, jauhkan diri dari segala sesuatu yang haram dan jauhkan diri dari berbohong. Karena orang yang puasa di bulan Ramadan menjauhkan dari segala keharaman, menjaga dirinya tidak berbuat bohong, orang itu akan mendapatkan ridho Allah, dan Allah pastikan orang itu bisa atau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man atba'a Ramadana bisittin min Syawwal kataballahu lahu saumad dahri kullahu atau saumad dahri kullihi. Ya Ali, hai Ali, mancing sajalma atba'a anu nuturkeun atau anu nyambungkeun saha eman Ramadana kana puasa bulan Ramadan. Kunaon cenah disambungkeun teh? Bisitin kalawan genep dinten min Syawal tina bulan Syawal, puasa Ramadan terus disambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kataba maka nuliskeun saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun eman saumad dahri kana puasa sataun kullihi tegesna sapanjang atau sadaya tahun. Pesan Nabi SAW, hai Ali, man atba'a Ramadana bisittin min Syawal. Barang siapa yang menyambungkan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah kita selesai nanti bulan Ramadan 30 hari ini, dijeda 1 hari di hari raya Idul Fitri, karena hari raya Idul Fitri adalah termasuk salah satu hari yang diharamkan berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, karena tidak ada kewajiban puasa di hari raya, maka haram puasa baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Selang 1 hari, kemudian disambung dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Ini walaupun berbeda pendapat para ulama, ada yang mengatakan harus langsung nyambung Idul Fitri, libur 1 hari, tanggal 2 Idul Fitri langsung puasa 6 hari. Ada lagi yang berpendapat, yang penting kita masih di bulan Syawal, karena di sini dikatakan bulan Syawal. Ada lagi yang berpendapat yang betul-betul sangat ringan lagi, yang dimaksud Syawal di situ ya selain bulan Ramadan. Berarti sepanjang tahun selain Ramadan kita pernah berpuasa, niatnya untuk menyambungkan puasa Ramadan selama 6 hari.
Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita termasuk orang yang bisa menjaga diri kita selama puasa di bulan Ramadan, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang hukumnya haram, dan juga menjaga diri betul-betul tidak berbohong, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, dan termasuk orang yang dijanjikan akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian untuk hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.